Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lulu Binarsi Hijrawati. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 4 ayat 2. Nah, apa sih PPh pasal 4 ayat 2 itu? Nah, pengertian PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan bagi wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan atas beberapa jenis penghasilan yang pemotongannya bersifat final. Nah, di dalam PPh pasal 4 ayat 2 ada yang namanya pemotong PPh pasal 4 ayat 2, yaitu yang pertama koperasi, yang kedua penyelenggara kegiatan, yang ketiga otoritas bursa, dan yang keempat bendaharawan. Nah, kita langsung masuk ke objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang dasar hukumnya PP 131 tahun 2000 JO KMK 51 _KOM titik 04 _2001. Nah, poin yang pertama, 20% dari tarif dari jumlah bruto atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima WP, BN, dan BUT atau Badan Usaha Tetap. Nah, poin yang kedua, 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima WP atau LN. Nah, contoh perhitungannya, Aditya menyimpan uang deposito di Bank BCA sebesar 100 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% per tahun. Hitung besarnya bunga deposito dan PPh pasal 4 ayat 2-nya. Nah, karena deposito maka selama setahun tidak bisa diambil. Yang pertama kita hitung bunga depositonya dahulu, yaitu 12% kali 100 juta lalu dibagi dengan 12 bulan, maka hasilnya sebesar 1 juta. Kemudian berapa PPh pasal 4 ayat 2-nya? 20% kali 1 juta sama dengan 200.000. Nah, yang harus dibayarkan untuk PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu sebesar 200.000. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 ini harus dibayar jika menabung deposito di bank. Lanjut yang kedua yaitu tentang transaksi saham di Bursa Efek. Dasar hukumnya PP nomor 14 tahun 1997 JO KMK 282 _KMK 04 _1997 JO SE strip 15 _PJ titik 42 _1997 dan SE 06 _PJ titik 4 _1997. Nah, poin yang pertama, 0,1% dari nilai transaksi atas transaksi saham bursa efek bukan saham pendiri. Yang poin kedua, 0,1% dari nilai transaksi ditambah 0,5% dari nilai pasar saham pada saat penawaran umum perdana atas transaksi saham di Bursa Efek atau saham pribadi. Nah, lalu contoh perhitungannya, Tuan Dilan menjual 1000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar. Hitung besarnya PPh pasal 4 ayat 2-nya. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham yaitu 0,1% kita kalikan dengan Rp3.000 kali 1000 lembar terlebih dahulu, maka hasilnya 3.000. Nah, yang ketiga ada yang namanya bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek. Nah, di Bursa Efek tidak hanya ada saham, namun ada juga obligasi. Dasar hukumnya PP nomor 16 tahun 2009. Poin yang pertama, bunga obligasi dengan kupon 15% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi untuk WP, DN, dan BUT. Nah,
yang poin kedua, 20% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi atau tarif P3B untuk WPLN selain BUT. Nah, yang B, diskonto obligasi dengan kupon. Poin yang pertama, 15% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk BPDN dan BUT. Nah, poin yang kedua, 20% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk WPLN selain BUT. Nah, yang poin ketiga, 15% dari jumlah bruto atau bunga atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2014 tersebut. Nah, yang keempat ada yang namanya hadiah. Tarifnya sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Nah, contoh perhitungannya, PT OKOC menyelenggarakan penarikan hadiah undian senilai 100 juta. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenangnya nih. Nah, berapa besarnya PPh pasal 4 ayat 2-nya atas hadiah undian tersebut? Nah, PPh pasal 4 ayat 2-nya sebesar 25% kita kalikan dengan 100 juta. Maka hasilnya sebesar 25 juta. Berarti 100 juta itu dipotong dulu 25 juta, maka dapatnya hanya 75 juta saja. Nah, yang kelima ada sewa tanah dan atau bangunan. Dasar hukumnya PP nomor 34 tahun 2007. Tarifnya sebesar 10% dari jumlah bruto. Contoh perhitungannya, pada bulan Juli 2017, Raffi Moreno menyewakan rumahnya kepada Kinan Pali yang berprofesi sebagai pedagang kue sampai dengan Desember 2017 sebesar 110 juta yang dibayar pada tanggal 3 Juli 2017. Nah, hitung besarnya PPh pasal 4 ayat 2 terkait transaksi tersebut. Nah, kita jawab 10% kita kalikan dengan 110 juta, hasilnya 11 juta. Maka mau nggak mau harus bayar 110 juta ditambah dengan 11 juta. Jadi jumlahnya 121 juta. Total yang harus dibayarkan PPh pasal 4 ayat 2-nya. Yang keenam ada penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan. Dasar hukumnya PP nomor 34 tahun 2016. Yang A, wajib pajak melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, tarifnya sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai penghasilan nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dengan NJOP. Nah, yang B, pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usahanya melakukan hak atas tanah dan atau bangunan. Tarifnya 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dengan NJOP. Yang ketujuh ada pengalihan usaha dan jasa konstruksi. Yang A, jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki klarifikasi usaha kecil 2% dari penghasilan bruto. Yang B, jumlah jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 4% dari penghasilan bruto. Nah, yang C, jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A dan B, 3% dari penghasilan bruto. Nah, yang D, jasa perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha 4% dari penghasilan bruto. Nah, yang terakhir,
jasa perencanaan konstruksi atau pengawalan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Tarifnya 6% dari penghasilan bruto. Nah, yang ke-8 ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Poin yang A, bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan, maka tarifnya 0% dari jumlah penghasilan. Ingat ya, jika simpanannya sampai dengan 240.000 per bulan, maka tarifnya 0%. Nah, yang B, bunga simpanan di atas 240.000 per bulan, maka tarifnya sebesar 10% dari jumlah penghasilan. Ingat, jika simpanan di atas 240.000 per bulan, maka tarifnya sebesar 10%. Nah, contoh perhitungannya, Koperasi Sumber Rezeki membagikan bunga simpanan koperasi kepada anggotanya, yaitu Rosita. Berdasarkan data yang ada, Rosita mendapatkan bunga simpanan sebagai berikut. Januari 2017 sebesar 350.000 dan Februari 2017 sebesar 200.000. Berapakah PPh pasal 4 ayat 2-nya? Nah, untuk bulan Januari 2017 sama dengan 10% kita kalikan dengan 350.000 sebesar 35.000 rupiah hasilnya. Karena bunga simpanannya lebih dari 240.000, maka tarifnya kita pakai yang 10%. Nah, untuk bulan Februari 2017 0% kali 200.000 sama dengan 0. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang PPh pasal 4 ayat 2. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.